Hai, gue Budi dan hari ini kita bakal bahas jam tangan Garmin Instinct Solar. Jadi Garmin Instinct Solar ini adalah versi selanjutnya dari Garmin Instinct. Dari bentuk kurang lebih sama, bobotnya juga kurang lebih sama. Dan perbedaannya pastinya sesuai dari namanya, Garmin Instinct Solar tuh punya kemampuan untuk mengisi daya dari tenaga matahari. Di sini udah ada Garmin Instinct Solar dan Garmin Instinct versi sebelumnya dari Garmin Instinct Solar. Perbedaan yang jelas adalah Garmin Instinct Solar punya panel surya atau solar. Another one. Garmin Instinct Solar punya Another one. Another one. Garmin Instinct Solar punya solar panel nih pastinya. Dan solar panelnya itu terletak di seluruhnya ini. Tapi kemampuan untuk menangkap fotovoltaiknya atau tenaga suryanya itu berbeda. Kalau yang di under the display yang ini, kemampuannya adalah 10% kemampuan untuk menyerap tenaga mataharinya. Dan untuk yang 100% ada di sini di sekelilingnya. Ini bisa nangkap 100%. Gitu. Kalau Garmin Instinct nggak ada. Jadi perbedaannya jelas itu. Yang kedua, tulisan Garminnya di sini di bawah. Kalau yang Instinct Solar di atas. Dan kita balik ke belakang. Nah, ini yang teknologinya udah terbaru. Jadi jam tangan Garmin yang keluar tahun-tahun baru ini sekarang nih kayak gini adalah yang udah punya 4 sensor. Kalau yang Garmin Instinct cuma punya 3. Nah, kita akan bahas lebih lanjut soal sensor ini. Untuk sensor yang di sini, mereka tuh untuk yang versi Garmin Instinct Solar udah memperbaharui sensornya, ada yang punya sensor heart rate yang lebih bagus. Dia punya kemampuan untuk membaca detak jantung walaupun kita lagi berenang. Itu yang salah satu keunggulannya. Dan selain itu, dia juga nambah fitur baru yaitu Pulse OX atau Pulse Ox. Jadi bisa mengukur kadar oksigen di dalam darah. Tadi kita udah bahas perbedaan fisik, sekarang kita akan bahas perbedaan fitur. Garmin Instinct Solar punya fitur yang namanya Power Manager. Power Manager itu fungsinya untuk menghemat baterai jam tangan ini dengan cara kalian cuma nyalain fitur yang kalian pengen aja. Misalnya cuma butuh detak jantung, cuma butuh step counter, cuma butuh beberapa fitur dari total fiturnya. Jadi yang lainnya dimatiin. Fungsinya ya bisa lebih hemat lagi baterainya. Dan kalau mau yang lebih hemat baterai lagi, Garmin Instinct Solar punya fitur Expedition. Jadi diklaim kalau kalian pakai fitur Expedition ini bisa hemat sampai 68 hari. Jadi 2 bulan nggak ngecas. Jadi fitur keduanya adalah body battery. Body battery itu fungsinya untuk mengetahui kadar baterai di tubuh kita. Jadi seperti handphone lah, kalau misalnya lagi low bat kan pasti harus dicas dong, sama kayak gini. Jadi kayak tubuh kita. Garmin Instinct Solar ini kasih tahu melalui fitur body battery-nya kira-kira kadar energi, kadar baterai yang bisa yang ada di tubuh kita sekarang tuh berapa sih. Jadi kalau misalnya mau kita aktivitas atau mungkin tata baterai kita lagi rendah, lagi capek gitu, ya kita harus istirahat. Garmin Instinct Solar punya 4 varian. Yang pertama yang basic, terus yang camo, yang tactical, sama yang surf. Nah, kalau ini yang basic. Basic dan camo fiturnya semua sama, cuma bedanya camo itu ya ini cuma beda apa? Motifnya camo apa namanya, camo meter. Jadi cuman bener-bener beda ada coraknya doang gitu kalau itu basic dan camo. Yang ketiga tactical. Tactical itu kayak ada stealth mode, ada night vision, terus ada fitur yang ketika lagi lompat mau parachute gitu dari pesawat, dan lebih untuk tactical itu lebih untuk tentara lah. Yang keempat adalah varian surf. Surf ini ditujukan khusus untuk surfer. Jadi bisa ngukur gelombang, bisa ngukur tadi tuh ombak yang kita lewatin, yang kita surf tuh tingginya berapa. Terus bisa ada beberapa data yang pastinya menunjang seorang surfer untuk biar tahu performa dia selama lagi surfing. Jadi gue udah pakai jam tangan ini selama seminggu terakhir, 24 jam, bener-bener gue nggak lepas. Gue tidur, mandi pun gue pakai, karena gue pengen tahu seberapa detailnya sih jam tangan ini bisa kasih data tentang tubuh gue selama seminggu terakhir ini. Dan gue pakai itu pas gue lagi jalan, pas gue lagi lari, pas gue lagi sepedaan.
gue akan make sure gue selalu pakai ini dan gue set ke mode yang sesuai kegiatan olahraga gue. Karena gue pengen tahu heartbeatnya, terus gue pengen tahu kecepatan gue, pengen tahu waktunya. Dan gue cukup takjub dengan bagaimana Garmin ini bisa analyze, bisa ngumpulin data menurut gue cukup detail ya. Kemarin pas gue jalan pagi, gue tekan feature yang walk-nya. Jadi gue pengen tahu dia bisa provide data apa aja sih buat gue selama gue jalan itu. Itu gue jalan bareng anak istri. Nih gue pas gue jalan, gue pengen tahu nih dia rekam heart rate-nya, terus ngerekam jaraknya, ngerekam kecepatannya. Pas gue lari juga gue make sure gue set jamnya ke fitur yang run. Gue coba lari di sekeliling komplek rumah. Ini kebaca nih pace-nya gue, timernya, terus distance covered-nya sama heart rate gue tuh. Gue coba juga pas gue sepedaan, dan jadi setiap kali lu mau aktivitas kayak sepeda, jalan, berenang, lari, lu harus make sure kalau lu ganti fiturnya ke fitur itu. Karena dia akan otomatis jadi ngebacanya juga akan berbeda. Karena gerakannya juga kan berbeda kan ya, dari jalan dengan lari. Dan yang gua tahu itu Garmin ini juga bisa, kalau misalnya teman-teman juga pakai Garmin dan juga misalnya lari bareng nih, jadi kalian bisa kayak compete gitu, kayak bikin kompetisi di antara teman-teman. Kayak misalnya hari ini lo complete 5K 5 km dalam 20 menit misalnya, dan lo bisa compete, oh dia dalam 20 menit gue mau beat dalam waktu 19 menit misalnya. Jadi kayak jam tangannya juga memotivasi lu untuk olahraga dan sesuai dengan tagline-nya Beat Yesterday. Jadi lu akan selalu pengen lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Nah, ini aplikasi Garmin yang namanya Connect. Kalian bisa tahu semua data-data tentang tubuh kalian di sini. Dan gue udah pakai selama seminggu. Dan ini salah satu report untuk hari ini nih, my day hari ini. Terus ini yang kemarin. Semua terekam dengan jelas, kegiatan gue selama 7 hari terakhir, gue ngapain aja, heart rate-nya, stress level, steps-nya, sleep-nya juga, dan yang gue pengen kasih lihat tahu di sini nih, bagian sleep-nya. Dan ini rekam sekitar 7 hari terakhir ya, 7 hari terakhir. Nah, fitur yang gue pengen kasih lihat itu yang sleep. Gue pengen kasih lihat spesifik yang hari Minggu. Jadi total tidur gue nih 4 jam 53 menit, deep sleep-nya 1 jam, light-nya segini, dan ini adalah data-data yang gue nggak pernah aware dan gue nggak pernah tahu karena emang lo mesti pakai devices untuk tahu semua data ini, dan gue ngerasa ini pengetahuan yang baru banget dan berguna banget sih buat gue untuk pengetahuan yang baru aja gitu ya. Dan setelah pakai jam tangan ini selama seminggu, gue jadi tahu sih kenapa orang yang gemar berolahraga demen banget sama jam tangan ini. Karena jam tangan ini bisa kasih kalian begitu banyak data tentang tubuh kalian. Kayak pas lagi lari, tadi gue bilang kan, pas lagi lari, pas lagi sepedaan, pas lagi olahraga, pas lagi berenang. Data-data itu dipakai untuk besoknya kalian lihat lagi, oh gue harus kalahin datanya nih, biar gue bisa lebih baik lagi pastinya. Dengan selisih harga 2 juta rupiah, kalian dapetin fitur yang lebih banyak dan pastinya lebih baru di Garmin Instinct Solar. Seperti Power Manager, Solar Charging, Body Battery, dan pastinya sensor yang dilengkapi dengan Pulse Ox. Kalau gue sendiri dengan lifestyle gue yang lebih sering di indoor, Garmin Instinct udah lebih dari cukup. Tapi kalau kalian Rambo, kalian suka keluar masuk hutan, dan kalian sering bepergian dalam waktu lama dan mungkin susah untuk ngecas, kalian boleh pertimbangin beli Garmin Instinct Solar ini. Oke, itu dari gue. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai bertemu di video review berikutnya. Bye. Buat kalian yang tertarik dengan produk ini, gue punya voucher potongan Rp300.000. Jangan lupa klik link di description box dan masukin kode voucher yang ada di sini. Nanti lo tolong edit ini kan ya, di sini ya. Oke, gitu aja. Bye-bye.